Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami siswa-siswi dari SMA N 33 Jakarta, kelas 11 F2, kelompok 1 P5, ingin memenuhi salah satu tugas P5 kami, yaitu mewawancarai salah satu UKM yang ada di sekitar SMA N 33 Jakarta. Dan tempat yang kami pilih adalah Miamin 33. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Malik Abdul Aziz. Saya Nazif Waji Wijaya. Saya Naila Itania. Saya Mutiara Dianti. Saya Diazakwa. Saya Wulandar Hidayati. Oke, ikutin terus keseruan kita. Ada. Ambil. Iya, nggak ada jurusan yang Nggak ada jurusan ya sekarang ya? Oh, ini lagi kebiasaan. Iya, dibuat ganti jadi pengganti dari Tapi sebenarnya jatuhnya kita IPA sih. Jatuhnya kita IPA. IPA. Iya. Ya. Oh, tahu Yamin? Ya, udah langganan sih. Iya. Kebetulan sama sekolahnya sama Kadang-kadang lagi Diri tiga-tiganya, saya terus terang, kami dari tiga. Karena dulu saya awal mulanya kita usaha juga kecil ya, dari kebakar dari tahun dulu SMA 33, kalau kayak Bu Reni, Oh iya. Bu, sampai yang orang lama-lama tahu sejarahnya saya. Saya dari di bawah pohon, Di ya kan? sana ada Dulu di belakang itu. Oh, di bawah pohon itu nggak boleh, di sini sama ke depan. Itu kalau orang guru 33 lama kenal semua lah. Kalau benar ada di mana nih? Saya di Benteng. Apa yang saya tinggi rawa. di Birawa sini, Iya. Surabaya sini. Rawa lele. Oh, Birawa ini. Kamu di belakang kok? Belakang itu, belakang ada depan ada rumah sakit ya. Iya. Nah, ya. Ini Aku jualnya sekitar 8 Pak. oh, depan Pak. Iya. Betul. Namanya siapa nih, kenalan dulu nih? Nama aku Nadi. Nanti ya. Dia mau wawancara Jawa. Nah, Oh iya. Nih. Saya Naila. Oh, Naila. Saya ini Bapak yang ini. Oh iya. Nomor WA-nya biar ya. Siapa nih? saya Malik. Malik. Ada? Saya Wulan. Siapa? Bulan. Bulan. Hadiah. Iya. Saya Tia. Oke. Ya, silakan kalau mau lanjut. Nah, Yang pertama, ya kita kan dapat iya, betul. Oh iya. siapa? Oh iya. Kalau nama asli kakek itu Pak Darsmin. Pak dan Smith. Iya betul. Cuma panggilannya orang lebih kenal ke Pak Amin atau Pak Yamin. Oh, Yamin. Karena dulu orang tahunya saya itu ya Pak Yamin produknya justru. Oh, iya. Atau sama orangnya. Lebih ke brand produknya. Jadi orang tahunya Pak Yamin. Longin jalan, Pak Yamin. Memang Yamin itu sendiri ya, memang ya mewakili brand juga sih ya, iya kan? Jadi orang apa Dan yang kedua, usaha apa yang Bapak lakukan? kalau usaha untuk saat ini ya memang udah lama tuh main kuliner F&B. Kita F&B juga kalau yang kita sendiri ya, kita udah beroperasi gitu. Kita 2024 misalnya itu. Iya. 2024 kita mulai, kita dari Bapak. Itu belum ini ya? Belum. 2024. Oh iya 2004. 2004. Mungkin ada belum lain. Belum ada ya. Kita udah jualan di. Oh, kita udah lama. Kita setahun 2 tahun, udah 20 tahunan. Jadi dia luar biasa proses. Yang ketiga, sudah berapa lama Bapak menekuni usaha ini? Iya betul. Ya sekitar ada 20 tahun. ya 20 tahun lah. Tahunan. Siapa saja pengelola usaha ini pada awal pendirian? Kalau untuk awal pendirian sih saya istri ya. Oh, jadi Bapak pribadi. Iya, saya sama istri lalu dibantu sama ponakan, ibu,
awal-awal merintis, karena ya mereka awal merintis, apalagi masih tak berubah maksudnya hingga jadi kita cukup ya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Yang kelima, apa yang mendasari atau menjadi latar belakang Bapak merintis usaha ini? Ya kalau F&B sendiri saya suka, saya suka banget dengan F&B itu makanan. Jadi dari dulu pekerjaan pun kita banyak kerja ikut orang di F&B, terutama di bakso, ayam, terus catering, atau ya makanya lama tahun kita jalani, kita ikut orang kayak di F&B enak nih, ini kan kita bisa nyicipin, bisa makan gratis, ini kan, kenyang itu. Ini yang kedua menjawab sih, kenapa usaha ini dinamakan Mia Min? Saya kalau Mia ini tiga-tiganya memang kita sedikit banyak kita ngambil dari tiga-tiga. Ya. Dulu ya orang kalau anak-anak tuh pada kumpul dulu kan anak tiga-tiga kalau pada kumpul pada makan gimana tuh ini ayam tuh tiga-tiga jadi kita lihat kita lebih enak karena tiga-tiganya aja jadi diambil tiga-tiga sendiri kita sudah kita patenin kalau Yamin itu ini dari brand nama ini kan ada saya juga kalau tiga-tiganya kenapa kita ambil tiga-tiga karena waktu itu ya bang itu tiga-tiga yang mana tiga-tiga asal lanjutin aja betul rumah juga luar biasa saya juga sering suka tuh kalau dia tidak ada acara acara osisang acara Ini juga sering lihat boxnya hitam itu udah ciri khas banget. Karena kalau ada acara juga boxnya hitam berarti Kalau boxnya hitam Mia Min nih. Oke, yang ketujuh, apa yang membuat Bapak yakin banget pada saat mendirikan usaha ini di lokasi yang sekarang? Kalau aku pendidikan dalam arti itu kopi. Kalau kita ingat sendiri ya, kalau di api itu udah senang sekali. Saya suka nih, udah karena ini kita boleh kita itu dapat nggak jauh apa nggak tapi cocok nih tafsir nih dan nggak berat banget gitu. Oke, yang ke-8, apa kendala yang dialami saat merintis usaha ini? Orang salah itu nggak gampang, nggak bisa, nggak gampang. Ya kalau mau kerja, kita tahu itu. Hati-hati aja, kalau tahu ilmunya tahu, iya kan sudah mempelajari gampang. Tapi kalau nggak tahu ya susah, iya kan? Itu orang tua ya gampang, nggak gampang tidak. Kita harus belajar. Apa perusahaan, iya kan kita belajar marketing, iya kan? Belajar finansial, harus HRD, karyawan, kan tim gitu, nggak ada yang kita tinggal. Minimal begini, kita tahu dasar. Kalau kita tidak tahu mahal, kalau kita punya awal-awal usaha biasanya itu memang banyak yang pada rumah karena dan di samping itu ya kita udah tahu ilmunya proses juga tidak bisa dikerjakan. Kita berpikir nih bisa tahu ini tahu proses ya proses kita berjalan dan ada proses usaha yang ya mungkin itu tapi ada satu
Itu waktu dari kopi itu Bapak sempat tutup dulu atau terbuka? Nah, kalau kopi kemarin kita sebagian kita buka online, pakai kuenya. Jadi nggak terlalu Ada satu buat itu lah. Itu ya kopi pakai itu. Ya kan kalau kedua masih kurang sih. Kalau tidak ya, kita sudah siap online-nya, kita sudah ada Facebook, Goku dan lainnya, kedua kita bisa bertahan. Kalau waktu itu belum ada online, kita online. Ini banyak Iya. Yang ke-9, apa solusi yang dilakukan untuk mengurangi timbangan yang terjadi? kalau kita ada masalah, kita harus belajar. Kita harus belajar apa kita harus yang kita harus belajar karena masalah itu ada di sini, ya kan? Belajar itu masalah itu. Ini kan masih berusaha ini kan udah kita belajar sukses yang juga menjalani banyak apa sekarang putih sudah tercapai. Kalau zaman dulu saya prediksi saya ada. Jadi kalau setiap hari minggu saya ikut dan nongkrong di Gramedia. Di handphone apa di daerah mana terus kita nyari bukunya. Kita yang kita masalah apa nih? Oh, kita cara mengelola karyawan. Kita cari buku tentang mengelola karyawan. Ini kan udah dapat tentang nongkrong ada di bawah puasa. Kita dapat beli offline. Oh, ada satu lagi kita cari lagi. Terus kita lihat dulu. Ada masih di bank lah. Internet baru Bapak awal mulanya itu sempat keliling dulu atau langsung buka toko? Berarti emang dari awal udah langsung buka kios gitu ya? Enggak ada keliling-keliling dulu? Jadi kios ukuran 1x2 meter. Foto satu juga jarang ya. Jarang. Kita tentu nggak minta foto ya Pak ya? Kita foto yang ramai. Dan itu waktu itu masih Bapak yang jualan sendiri atau ada? Saya sendiri, terus awal-awal kita sendiri, satu sama ponakan. Terus dalam beberapa tahun kita baru 6 orang, sehingga kita coba ekspansi tempat yang juga bisa kita juga pernah. Nah sekarang buat parkir tuh. Oh iya. Kios kecil itu dulu, luar biasa loh. Saya dulu kalah itu ini ayam bisa 40 itu gang aktif banget kalau sore itu anak besu apa nongkrong di depan kita juga dari dulu anak sekolah bebas setelah belajar selesai udah keluar masuk bebas jadi kalau tuh ini untuk situ kecil enggak ini udah kalau nggak nampung situ berapa lama dan nampung ya ada air Oke, kalau kasih dulu waktu pertama kali Bang besar itu kira-kira modalnya berapa? kalau mau jual sebenarnya relatif ya jadi kita mau pakai kalau mau buka usaha kita mau pakai bisa buka ya cukup 200 juta cukup mau 50 juta ya cukup enggak Cara pengelolaan. cara mengelola
Nah, kadang kurang kalau mau buka usaha, kalau dia apa-apa pakai ya kita punya kebutuhan atau apa, kita pakai ini kan, jadi dari puting itu juga bukan itu kalau halaman kalau lari itu kan bisa kita kalau juga Tadi waktu baru saya satu dan itu kalau saya kalau nggak salah dulu karena dulu benar-benar ya kita modal terbatas ya kita manfaatin gitu kayak global terbatas itu kurang dan juga ada yang jalan itu awal bulan 2004 saya bawa itu di sekitar dengan perjalanan waktu yang kita menuju karena kita modal terbatas itu kita masih ada di cuma saya terpilih dan harga itu karena kita punya modal itu kita pakai tapi kalau kita puterin maksimal berarti nggak masalah kadang-kadang orang sekarang kadang-kadang pinjam buat berbuat dan saya sudah yang ke-11 berapa modal dalam sekali sebulan atau kalau modal yang pertama dari kapal nih belum sekarang yang awal Iya, mungkin kayak dibandingkan aja Pak. nah, kalau dulu waktu awal dari itu berapa sekali? awal itu sekarang sudah orang yang sudah kecil. Kalau biasa segini, kalau saya kita tarik, yang paling nggak Itu sekarang biasanya sebuah pelajaran yang buat karyawan, buat bayar listrik, dan coba lari sama sih itu proses ya itu 60% itu buat belanjanya udah belanja ya buat itu yang ke-12 berapa omset atau keuntungan yang didapat dalam sehari? kalau keuntungan 40% kan masih kotor karena kita bayar karyawan bayar listrik iya kan terus bayar mungkin ada bulan motor apa itu yang kalau modal yang APP ya tadi 60%. Yang ke-13, apa persiapan yang perlu dilakukan sebelum memulai usaha ini? Buat siapa? Buat adik-adik nih ya? Contohnya? Waktu Bapak memulai usaha itu waktu 2004 itu Bapaknya ya. ngapain? Ya sama nih, adik-adik juga nih kayak adik-adik nih kebanyakan usaha Iya. ya, memiliki usaha apa yang perlu dikerjakan kan kalau menurut saya nih saya buat adik-adik ya kita harus berani memulai yang takut dan kita harus punya saja berani memulai bukan saja kalau mulai mau jualan apa aja mau bisnis apa aja berani memulai setelah itu pelajari tentang apa yang kita mau jalani kita mau jualan pulsa jadi kan aksesoris apa aja kita belajar tentang itu kita udah mulai terus kita belajar marketingnya, iya kan, jual order apa itu, apa toko, iya kan, terus belajar uang, belajar, belajar, mau lagi dan belajar. Bapak juga pasti mendengar apa di sini itu ada keluarga. Kalau rumah dalam penyamin, biasanya aja. hampir syariatnya. Tapi kalau makan sudah ada pentol, ada ayam geprek, yang ditaki, ada video, bihun, bakso dan banyak. Terus bahkan kalau kita yang
mitra ya, kita kan ada kalau dulu ya masih kemarin kita ada mitra juga receh kalau masih goreng Kalau yang ke-15, berapa kisaran harga mie ayam 3 dan bagaimana cara mengatur kemudian menjual mie ayam 3? kalau harga yang menggunakan sekarang 15.000 per kilo, ya kan? Nah, kita tentuin HPP-nya dulu. HPP yang bagus biasanya jangan sampai 50%. Harga produksi. Jadi harga HPP-nya itu benar-benar harga dunia ayamnya aja ya, kita belum HPP ayamnya aja tuh kita harus tentuin, kita harus tentuin juga apa ada masalahnya apa. Tapi kalau kita sih kita lihat pasaran aja sih, kita ikutin. Kalau kita bisa kalau pengen HPP kita 30%, kita punya keuntungan 10%. Ya kita jualannya kemana? Kalau mungkin kalau jualannya kita di Kemang, daerah kita bisa. Tapi kalau daerah-daerah kayak gini, ya kita paling enggak 50% kan HPP kita. Bisa kalau jual dari kota Makassar sampai sekarang pun masih sama atau enggak? Kita ikutin. Kan kita ada inflasi, berarti kan harga naik apa? Jadi dulu saya awal masih nyiapin masih 2004 itu masih beli sekarang dari 12 kita udah pernah berapa kali dari COVID 2020 sampai sekarang jaga itu Yang ke-16, apa yang membedakan restoran mie ayam 3 dengan restoran mie ayam yang lain? Dan apa bedanya mie ayam dengan mie ayam biasa? kalau kita dengan restoran yang lain mungkin itu ada bedanya. Kalau di kita tuh ada vaksin, ya kan, outlet, atau mungkin, nah itulah. Tapi kan masih jarang. Jadi kan ini kita ada jalan apapun itu bedanya. Ya yang ini 33 dengan yang lain. Nah, kalau bisa dirasa itu sama. Kita kalau dulu ya, yang 33 itu sebenarnya buat kita. Kalau kita pioner, pertama, kita pada. Dulu ada yang juga dengan produknya itu saya mulai nyiapin pioner. Makanya yang terkenal mungkin orang tua atau kakaknya yang 20 tahun masih 33 gitu ya, mungkin pada tahu 33 juga enak mah dok. Sekarang ini lah kita proses lagi, tapi kita yang lagi ayam kemarin kok silahkan apa tahun lalu kalau ketemu di bawah anak ya kan ngobrol ayat ini kan di bawah lain ya. Berarti dulu waktu masih di sapi 33 tuh sering banget murus 30 gitu ya? Iya, betul. Makanya kan dulu ya, kalau dulu tidak abal lagi tidak ada cara juga. Yamin juga, ya kan, kenalin kayak saya sama Ustaz Suki, sama kita akrab. Seperti aja kalau dari 33 dia ada acara ngambil kemarin. Yang tahun kemarin juga Hampir ya kan. Ya, dia pasti kabarin nih kalau lagi 33 saya kan harus kemana? Ada Ustaz di rumah, aku makan bakso. Oh iya siap. Pasti. sama yang biasa kayak Bedanya kalau yamin sebenarnya itu ada manis, asin, pedas. Cuma pedasnya ini sekarang sudah ada dicampur ya. Itu kalau lebih ke manis asin. Kalau dulu awal-awal ada level, ada level manis, asin, pedas. Cuma ada levelnya. Itu kalau dulu kan juga level belum level 1, 2, 3 super. Bahan-bahan yang pakai benaran itu bagus ya, pasti produksi sendiri atau ada supplier itu
Kalau buat masuk kita bikin sendiri ya, kita produksi sendiri. Ini buat produksi sendiri, kita jual jadi mesin apa? Kalau sekarang misalnya juga begitu banyak produktifnya, juga nggak efektif, ya kita ambil. Kalau bakso kita Pertanyaan 18 ya. Kategori pembeli penyampaian ini kisaran nomor berapa sih, atau yang enak yang sering beli itu nomor berapa sih? Kalau bisa kan perempuan nih, pandangan kita yang bukan perempuan, yang itu umur di kisaran di atas sekitar 15 sampai ya sampai ya sekolah itu. Kalau Shopee ada terus kebanyakan di bawah perempuan. Perempuan, satunya ada perempuan yang aja ya. Untuk pertanyaan 19, apakah Bapak pernah rugi? Kira-kira berapa kerugian yang Bapak dapatkan? Kalau tidak, kalau rugi, kalau saya sih yang pernah kalah, ya, ini juga harus lagi-lagi mulai bangkit lagi lah. Ada di Mati, ada di Surabaya, di Semarang, Jogja, Solo, wah, dulu kita juga, apalagi yang Jabodetabek, yang ketiga, kalau nggak ya, yang tiga. Sekarang kita punya 3 brand, ya, Yamin 33, YM yang 33, sama Yumin. Yumin yang baru tuh, rawa lele. Rawa lele. Tapi masih sama kan? Berarti hitungannya kayak buka cabang gitu. Rawa lele itu Yumin. Mana yang punya rawa lele nanti? Belum lihat sih Pak. Mampir dong. Oke siap. Tahu nggak tempatnya? Nggak tahu masih belum. Jadi nih jalan apa namanya? Blacksrek. Depan Taman Irigasi. Baru sih, baru minggu. Baru minggu. Baru banget. Terus lagi banyak promo di situ. Lagi banyak promo di situ. Beli 2 gratis 1. Banget gitu ya. Kalau tempatnya tempat outdoor. Jadi kita pakai baju ringan aja, pagar keliling, orang pada nyantai. Kalau ini kan ada tembok, ada. Outdoor. Untuk pertanyaan 20 ya, kira-kira Bapak di toko yang ini, Bapak mulai jam berapa dan tutupnya jam berapa? Kalau ini kita mulai bisa layani jam 9. Kita bisa layani sampai jam 9. Untuk pertanyaan yang ke-21, untuk di toko ini, berapa jumlah karyawan yang kerja di usaha ini? Kalau itu nggak tahu yang ada orang. Ada orang. Itu udah termasuk yang server yang punya ini sama yang usaha ini. Untuk pertanyaan ke-22, bagaimana cara Bapak menarik konsumen atau mempromosikan mie ayam ini? Kalau kita memang ya juga banyak promonya, ya kan? Yang promo kita gratis, ya kan? Terus kalau bulan Agustus sama Agustus gratis, ya kan? Terus promo banyak promo sih, dijamin. Ada momen-momen tertentu juga kita ada juga yang pasti promo bener-bener lanjut terus dan promo 2 tahun. Lalu ada terus yang bakal bisa datang sini sama kami. Jika yang Agus ya bulan Agustus paling kalau promo lain kita ikuti momen aja sih, kadang ada promo belajar, promo akhir tahun, kayak pemilu paling promo kita promo di media sosial. Instagram.
Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak memasarkan usaha ini? Harus kayak Bapak bisa mengatasi keyakinannya bisa juga kayak duanya adalah seperti itu. Di GrabFood kita udah, jadi sebelum COVID kita udah siap. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, apakah ada inovasi produk dari tahun ke tahun? Kalau inovasi itu ada, inovasi ada, cuma buat ini aja sih, buat ini juga rame-rame aja. Setelah itu ada senjata. Biasa aja sih ya, biasa aja aja. Kita sebutkan salah satu kita media sosial, kita online, kayak ada tapi rokok yang beli 3, berarti 1 juga. Ya, dari awal saja sih. Ya, terkait gitu, Untuk pertanyaan kedua apa saja harapan Bapak untuk mengusahakan ke depan? ya, apa? Untuk baca lagi ya. Dan hari kita masuk juga, jadi kita bisa bermanfaat banyak, banyak bermanfaat banyak, sangat kita bisa membantu juga, jadi kita bisa bermanfaat banyak dan bisa bernilai juga. Dari pertanyaan ini Pak, Bapak punya pesan nggak sih untuk kita ini generasi muda untuk mengawali usaha itu, untuk yang nantinya kita ini misalkan mau jadi pengusaha gitu? Pasti. Kalau buat kajian ya, apalagi anak muda sekarang, itu kan sekarang sudah dimudahkan. Iya. Ya kan dengan adanya internet. Tunggu jadi pengusaha sukses. Amin. Ya, kalian bisa loh. Jangan bilang nggak bisa. Kalian bisa jadi pengusaha sukses. Asal kalian mau memulai, ya kan? Mulai nggak usah adanya dulu. Gitu. Jangan mau mulai usaha kita modal dulu, kalau bisa bukan mau. Ya kapan mulainya? Nggak perlu mulai ada yang kecil. Gitu loh. Memulai dan kita belajar. Gitu. Jangan karena kalian mau mulai dari sekarang, mulai bisnis, belajar bisnis apa aja, usaha kayak program apa sekarang, mulai sekarang dan mau belajar dengan 5 tahun yang akan datang tidak begitu jauh. Kalau mulai sekarang dengan modal apa adanya, dengan 5 tahun yang akan datang sudah ketemu solusi. Kita harus menggunakan kita mau lagi apa. Tapi kalau tunggu 5 tahun akan datang kita baru punya modal, tapi kan kita belum tahu ilmunya solusinya mau sekarang. Makanya kalau mau berusaha dari sekarang dan ya kecil aja dulu, nggak usah yang besar, seadanya dengan modal 100.000, dengan modal 200.000, dengan modal 100.000, bahkan tanpa modal bisa jadi reseller, ini kan baru orang lain. Mulai dulu, kalau sudah mulai baru belajar gitu. Kalau belajar dulu baru mulai, kadang-kadang udah jalan-jalan gitu loh.
tapi mulai itu baru belajar. Jangan belajar dulu baru mulai. Masih bagus, kadang-kadang nggak berani mulai. Iya. Oh, mulai dulu. Makasih banyak Pak. Iya. Apa? Terima kasih ya Pak ya. Oke, makasih banyak, Pak. Sama-sama. Nah, iya, udah nyampe. Ya apa? Kita udah biasa, Pak. Oh iya. Kalau kita kadang dari itu pernah Oh. sapi, pernah apa namanya? Yang ke ini meruya ini. Mercu buana. Oh iya. Apalagi BSI hampir Ah. tiap hari dulu. Langganan. Nongkrong. Dari SMA depan di SMA Ganda, Albuda, dan yang pada kemarin ya kan. Terus Yadika dari SMA. Bahkan sekarang udah dari SMP boleh ada nih. Oh, kayak iya. gitu juga. Cuma kadang-kadang kalau SMP pertanyaannya apa itu masih belum nyambung banget nih masih. Iya. Ya maklum kan. Tapi kalau SMA biasanya udah lebih tertata. Iya. Kalau tidak kampus yang belajar dengan anak kampus biasanya udah mulai data data-datanya alhamdulillah sih kita bisa ya saling ini aja sih siapa tahu bermanfaat buat dia Amin. dapat langsung juga saya juga promosiin ya kan kita punya band ada Yamin ada Yumin. Deh, makasih Pak. Jadi kita mau foto bareng nanti. Oke. Audio Jungle.